tentang Santo Yohanes Bosco atau lebih dikenal Santo Don Bosco. Beliau adalah putra dari pasangan suami istri yang miskin, yaitu Bapak Francisco dan Ibu Margarita. Usia 2 tahun, beliau sudah menjadi anak yatim. Santo Don Bosco mengalami panggilan iman pada usia 9 tahun. Dan saat dewasa, beliau menjadi seorang biarawan dan juga pendidik. Santo Don Bosco usia 72 tahun, beliau meninggal karena kelelahan. Santo Don Bosco dikenal sebagai pendidik yang baik dan rendah hati. Beliau mendirikan Serikat Salesian tahun 1934. Beliau mendapat penghargaan sebagai Santo. Nah, itu tadi cerita tentang Santo pelindung sekolah kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Dadah. Halo teman-teman, nama aku Natal, kelas 2. Hari ini aku akan bercerita tentang masa kecil Santo Don Bosco. Dengarkan baik-baik ya. Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1815. Ia dilahirkan dari keluarga miskin di Becci, Italia. Orang tuanya bernama Francisco dan Margaret. Yohanes Bosco memiliki 2 saudara laki-laki, yaitu Antonio dan Yusuf. Teman-teman tahu tidak, ayah Yohanes Bosco meninggal ketika ia masih kecil. Nah, dari situ Mama Margaret harus bekerja keras untuk menghidupi ketiga anak. Meskipun hidup miskin dan berkekurangan, Mama Margaret selalu menceritakan segala kebaikan Tuhan. Siang dan malam, bintang yang indah, bunga-bunga yang cantik, oh betapa indahnya ciptaan Tuhan. Selain itu, Mama Margaret juga mengajari anak-anaknya untuk berdoa. Bagi Yohanes Bosco, berdoa berarti berbicara kepada Tuhan dengan kaki berlutut dan berpikir tentang surga. Oh ya teman-teman, dari ibunya itu, Yohanes Bosco belajar melihat Tuhan dalam wajah sesama, yaitu mereka miskin, menderita, dan sengsara. Ketika Yohanes Bosco berusia 9 tahun, ia mendapat mimpi yang sangat menakjubkan. Apakah kalian penasaran dengan mimpinya itu? Begini teman-teman, dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang yang agung dan ibunya. Dalam mimpinya, orang agung itu memberikan nasihat bagaimana cara bekerja dan mengajar teman-temannya. Walaupun tidak paham arti dari mimpi tersebut, Mama Margaret dan Yohanes Bosco percaya bahwa mimpi itu adalah gambaran hidupnya kelak. Saat ini, kita mengenal Santo Don Bosco sebagai Santo Pemuda. Ia terkenal sangat ramah, suka bercanda, ahli sulap dan akrobat, serta begitu peduli pada kaum muda. Nah, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita semua meneladani keutamaan Santo Don Bosco. Terima kasih. Halo teman-teman, Brenda menceritakan tentang Santo Don Bosco, pelindung sekolah kita. Dengarkan ya, aku buka bukunya dulu. Masa kecil Santo Don Bosco. Santo Yohanes Bosco dilahirkan di desa Becci,
Italia. Pada tahun 1815, orang tuanya bernama Margaret dan Francisco Bosco serta memiliki 2 saudara laki-laki. Di desanya sedang mengalami kekurangan dan kelaparan akibat perang. Ayahnya meninggal sehingga Mama Margaret bekerja keras menghidupi keluarganya. Walau hidup miskin, Mama Margaret selalu menceritakan kepada Don Bosco kecil tentang kebaikan Tuhan, selalu bersyukur, berdoa, dan belajar menemukan dan melihat Tuhan dalam wajah sesama yang berkekurangan. Pada usia 9 tahun, Yohanes Bosco mendapat mimpi yang menakjubkan. Ia bertemu dengan seorang agung dan ibunya. Dalam mimpinya, orang agung itu memberinya nasihat bagaimana cara bekerja dan mengajar teman-temannya. Saat ini kita mengenal Santo Don Bosco sebagai santo kaum muda. Ia terkenal sangat ramah, suka bercanda, ahli sulap dan akrobat, serta begitu peduli pada kaum muda. Semoga kita semua meneladani keutamaannya. Terima kasih. Stay at home. Teman-teman, nama saya Altri kelas 1. Saya mau bercerita tentang masa kecil Santo Don Bosco. Dengerin ya. Santo Yohanes Bosco dilahirkan di desa Becci, Uskupan Turin, Italia pada tanggal 16 Agustus 1815. Ia adalah anak bungsu dari Francisco Bosco dan Margaret Oceana.
Ia memiliki dua saudara laki-laki yang lebih tua, Antonio dan Yusuf. Pada masa kelahirannya, penduduk wilayah desanya mengalami kekurangan dan kelaparan akibat dari perang dan kekeringan. Ayahnya meninggal sewaktu ia masih kecil, sehingga ia mengalami masa kecil yang prihatin. Ibunya Margaret bekerja keras menghidupi keluarganya. Walau hidup dalam kemiskinan tidak menghalangi Margaret untuk bercerita kepada anak-anaknya segala kebaikan Tuhan diberikannya. Yohanes kecil bagaimana cara mengolah tanah dan bagaimana menemukan Tuhan yang ada di surga yang indah melalui panen yang berlimpah dan melalui hujan yang menyirami tumbuhan. Di gereja, Mama Margaret juga mengajari Yohanes kecil berdoa dengan khusyuk. Dari ibunya pula, Yohanes belajar melihat Tuhan dalam wajah sesama, yaitu mereka yang miskin, sengsara, kelaparan, dan belajar untuk saling berbagi walaupun mereka sendiri hidup dalam kemiskinan. Pada usia 9 tahun, Yohanes Bosco mendapat mimpi yang menakjubkan. Ia bertemu seorang agung dan ibunya. Dalam mimpinya, orang agung itu memberinya nasihat bagaimana cara bekerja dan mengajarkan teman-temannya. Walaupun tidak paham arti mimpi tersebut, Mama Margaret dan Yohanes Bosco percaya bahwa mimpi itu adalah gambaran hidupnya kelak. Saat ini kita mengenal Santo Don Bosco sebagai Santo kaum muda. Ia terkenal sangat ramah, suka bercanda, ahli sulap dan akrobat, serta begitu peduli kepada kaum muda. Semoga kita semua meneladani keutamaannya. Kasih. Inilah kisah cerita Santo Yohanes Bosco. Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di dusun kecil di Italia. Ayahnya bernama Francesco, seorang petani miskin, dan ibunya bernama Margaret.
Yohanes mempunyai dua kakak yaitu Antonia dan Yusuf. Ayahnya meninggal saat dia berusia 2 tahun. Sejak itu dia hidup bersama ibu dan dua kakaknya dalam kondisi miskin. Walau miskin, ibunya mengajarinya untuk tekun berdoa dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Saat berusia 9 tahun, ia bermimpi bertemu dengan Yesus dan Bunda Maria. Yesus berpesan agar tenang dalam bekerja dan mengajar teman-temannya. Yohanes berusaha melakukan pesan Yesus itu. Yohanes belajar akrobat dan melakukannya di depan teman-teman. Dalam akrobat itu, Yohanes mengulang khotbah Romo dan mengajak teman-temannya berdoa. Hal ini mengubah sikap teman-temannya. Makin banyak anak yang datang melihat pertunjukan akrobatnya. Yohanes sadar agar dia dapat berbuat baik untuk lebih banyak anak, ia perlu belajar menjadi seorang imam. Ketika berusia 12 tahun, ia meninggalkan rumah, mulai bekerja dan melanjutkan sekolahnya. Pada tanggal 5 Juni 1841, dia ditabiskan menjadi imam dalam usia 26 tahun. Romo Yohanes Bosco peduli pada masalah kaum muda. Ia bersemangat walaupun banyak rintangan. Pada tanggal 31 Januari 1888, Romo Yohanes Bosco wafat. Pesannya, kasihilah satu sama lain, berbuatlah baik kepada semua orang, dan janganlah berbuat jahat. Demikian cerita hidup Santo Yohanes Bosco. Terima kasih. Inilah cerita perjalanan iman Santo Don Bosco. Awal kisah pada tanggal 16 Agustus 1815, lahirlah seorang bayi laki-laki dari seorang ayah yang bernama Francisco dan seorang ibu bernama Margaret di sebuah dusun kecil di Castelnuovo di Asti, Italia, dan diberi nama Yohanes Bosco. Ayah Yohanes Bosco adalah seorang petani miskin, sama seperti masyarakat sekitarnya yang miskin. Di sana banyak dijumpai orang yang kelaparan, mengais sampah dan meminta-minta, dan penderitaan lain akibat peperangan dan kekeringan. Ayah Yohanes Bosco telah meninggal dunia saat Yohanes Bosco baru berusia 2 tahun. Saat usia 9 tahun, Yohanes Bosco bermimpi bertemu Yesus dan Bunda Maria. Yesus memberinya nasihat agar Yohanes Bosco lebih tenang untuk menghadapi masalah kehidupan dan mengajarnya. Yohanes Bosco percaya mimpi itu adalah jalan hidupnya kelak. Sejak saat itu, Yohanes Bosco berusaha lebih baik kepada semua teman-temannya. Ia juga belajar bermain akrobat agar lebih dekat dengan mereka. Setiap kali pertunjukan akan diakhiri, Yohanes Bosco selalu mengulang khotbah Romo dan mengajak teman-temannya berdoa. Pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentabiskan Yohanes Bosco menjadi seorang imam saat usia Yohanes hampir 26 tahun. Pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun, dan pesan terakhirnya kepada anak-anak yang di sekelilingnya saat itu, kasihilah satu sama lain seperti saudara. Berbuat baik kepada semua orang dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Katakanlah kepada anak-anak bahwa aku menanti mereka semua di surga. Demikianlah Yohanes Bosco akhirnya menjadi santo pelindung bagi banyak karya gereja yang mencintai anak-anak muda dan orang miskin.
Salah satunya karya besar tersebut adalah STK Don Bosco Surabaya. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin.